kebalik kan. Karena aku ingetnya Oke guys, balik lagi di channel saya guys ya. Kita nobar Todak versus EVOS Legend di ESL Snapdragon ya guys ya. Warna baru lagi. Oke guys, kita lihat untuk EVOS Legends itu sendiri. apakah Mungkin EVOS saja, akan tapi bisa balik lagi ya, untuk memenangkan dari pertandingan EVOS ini ya guys Legends ya, untuk secara di cepat. game kali ini menggunakan fighter Oke guys, jungler Fluffy berupa sudah main ya guys Matis. ya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Fluffy dengan menggunakan Ini Pakito, Neano mungkin akan Rokunin ini siapa guys ya? bersentral Apakah arah damage, tas ya? tapi jangan Tas lupa katanya. untuk Oh, tiketnya sebentar lagi juga Beras pengen menggunakan habis. Sisa cloud tinggal lihat guys, saja. ini bahaya guys. Bisa-bisa Mr. Bombastis bisa muncul nih guys ya. Sisa 30 harus mundur terlebih dahulu. Dengan adanya double healer nih ya. Oke, Healer di sebelah Pons kiri sebenarnya dari, ini, Paramis waduh, ini. mengarah Yes. ke late game ya guys ya. Betul. Dia Bisa ada membuat nantinya untuk prolong team fight dia bakal lebih kuat lagi. Untuk saat ini tapi EVOS Legends Leslie, tapi Cloud juga bisa lah guys ya di late game. Dan efek stun masuk ke arah seorang Ayumi yang kita tahu di sini Ayumi nggak punya skill Ya, ability ada juga, Florin ini guys ya, kecuali flicker yang menggunakan dibawa Florin. sehingga ya itu akan menjadi bulan-bulanan harusnya. Ya, bahkan kalau kita ngelihat dari segi emblemnya pun untuk Marksman sebenarnya ini head to headnya masih menggunakan Tenacity di talent keduanya. Fluffy menggunakan Paku itu guys. Ini Paku itu nih di meta sekarang hero haram ya guys ya. Teman-teman dari EVOS Legends. Pressure-nya sakit banget ya, tapi Sakit di sini banget dia nih masih bisa saya mundur. Paku itu. Fluffy dengan Pakitonya udah mulai masuk pula sedikit demi sedikit. Mereka hanya menghindari aja nih dari team fight yang udah mulai terjadi karena mengingat turtle yang pertama juga start lagi akan muncul. Yes, dan kita ngomongin turtle ya, otomatis kan bakalan ada setup kan. Dengan Dreams menggunakan Lolita, ditambah lagi dengan Formase yang menggunakan Grok, menurutku ini bakalan jadi setup banget sih dari kedua belah tim. Jadi kuncinya di Wow, numbers dan juga di Leslie wildcard. tinggal satu Tapi bar kalau ya kita guys ya. lihat untuk teman-teman Todak, mereka sudah mulai berkumpul. Tapi Formase, lihat itu dia Lolitanya sudah mengeluarkan 16 tersebut. 16-nya tapi ternyata belum kena ke arah siapa-siapa. Wild charge-nya pun ya belum kena ke arah siapapun. Dan kali ini setup 4 player dari Todak udah langsung saja mencoba untuk masuk Nice. ke dan dengan retribution Nice. point. Berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama tapi Fluffy masih ingin lebih lagi. Oh. Peluang tercipta dan menjadi keuntungan yang besar karena Nea pun mendapatkan poin eliminasi. Itu ya guys ya, ketiga. Paku EVOS itu Legends guys. berhasil untuk Mengerikan mendapatkan sekali 1.500 guys. gold lead. Ini kalau ada di ranked ini yang aku main suka ini waduh. dari EVOS Legends. Gameplaynya bisa dibilang rapat Bahaya, guys, area ya. of effect team fight power. Sekalinya dapetin turtle, ditambah lagi dengan 2 poin kill, otomatis mereka langsung melakukan invasif terhadap jungle area ataupun purple buff dari Todak yang membuat harusnya ini mulai ada sedikit gap level antara Malik dan juga Nea. Parsa nice. Oke, di kali ini dari Ashi berhasil untuk ditumbangkan pula dengan feeder Ijume, oke guys, sambil makan ya guys ya. Terhighlight adalah di area God lane. Gini guys, Yang kita nobar, tahu, makan, Leslie ini ngopi kan guys ya. kadang-kadang Mantap sebagai sekali natural guys. counternya Cloud di lane Yes. phase ya kan. Tapi dengan ada bantuan tadi dari Dreams yang akhirnya yang membuat dari Brands ini unggul ini di atas dari Ayumi. Iya, dan kalau kita ngomongin Ayumi ya, bahkan emblemnya pun ternyata yang diambil adalah ke Quantum Charge. Jadi untuk dari segi damage, sebenarnya masih bisa dipasang dengan Little Ignition, tapi balik lagi nyari escape mechanism, tapi balik lagi dan lagi. Invasive manuver untuk daerah bottom lane dari EVOS Legends. Bahkan lihat bagaimana Neanya pun tetap melakukan zoning out dan 2 player sudah mulai tertangkap dengan Ashura Aura. Yap, di flicker mundur ke belakang. Kembali lagi ada dominasi Nah. dari Feeder Isaac dan juga dengan Blast. Wow, ke alternatif dibuka guys ya. Rekan-rekan dari Todak. Satu Canggih. yang lagi Oh. Nea masih bisa Masih bertahan. bisa hidup ya guys ya. Neano Rokunin. Dari Todak masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends dan Fluffy. Dia langsung nge-cut juga tadi di depan base turret di area top lane. Iya, ini dari Fluffy nge-cut ditambah lagi Dreams juga power ataupun ROM impian kasarnya untuk teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Lakukan covering terus-menerus dengan sangat baik dan bahkan lihat bagaimana Fluffy pun men-trigger beberapa skill source yang sekiranya penting untuk di arah XP lane, khususnya dengan Formation yang melakukan wild charge tapi tidak menghasilkan point kill. Itu yang kan seenggaknya menandakan ataupun menginformasikan Fluffy bahwa udah nih keagresifannya bakalan ditunda. Ya, dan mereka tahu betul ya damage Ngeri nih, terbesar guys. yang akan disumbangkan Ini first oleh legend Ayumi. next ya. Makanya Iya. dari tadi Ayumi ditekan terus Kemarin EVOS Icon aja bisa ngalahin juara dunia guys ya di game pertama. Ini harusnya ya bisa lah 2-0 guys. Tangan dari Brands. Dijagain juga kan sama Ijume. Jadi kalaupun emang dia maju ya udah langsung Veteran Strike, tekan lagi ke belakang. Jangan kasih minion wave kalau bisa dan
ditambah dengan adanya 2 turtle yang sudah dikumpulkan oleh EVOS Legends sekarang, early power mereka ini benar-benar kuat banget. Dan bahkan lihat bagaimana Dreams juga sudah memotong yang ada di belakang sana. Yap, follow up lagi dengan Federasi dari belakang, 4 player itu udah tapi flicker karena Wih, nice. Izume. untuk menyelamatkan rekan-rekan itu dengan yang belum pula sehingga hanya bertukar resource skill aja tanpa ada yang bisa ditumbangkan. Tapi bisa dilihat outer bottom turret yang udah mulai dicicil Formase mendapatkan diri dengan Watcher. Brans. Nice, Brans. Memberikan damage tapi Todak masih terlalu sustain dan damage dari Brans masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Todak. Iya, ini item power spike-nya masih belum kelihatan, tapi sedang menuju ke arah sana, apalagi dengan formasi yang sudah mulai terhimpit di depan sana. Di belakang pun ditutup dengan ada Fluffy, bahkan dipaksa oleh Dreams juga. Nea sudah mulai masuk, tapi apakah bisa selamat dengan 1 body tersisa? Ternyata Nea masih bisa mendapatkan poin kill. Nea Rokunin masih bisa kill ya. Adanya Ayumi yang melakukan kill point terhadap dirinya juga. Baik lagi dengan Fluffy, sakit dengan sekali. jabnya 2 kali jab. Izume. Burst damage yang besar membuat Ayumi pun tumbang. Ini sangat-sangat untung untuk siapa? Drats. Oke, Dreams berhasil untuk ditumbangkan. Yes. Tapi pertukaran menjadi cukup mahal ya. Kembali EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih pula. Tadi satu gerakan dari Fluffy ya, yang dia coba untuk nge-backstep dari arah belakang. Walaupun emang teman-teman dari Todak ini sustain semua, jadi nggak bisa yang langsung di instant burst kill gitu ya. Dengan adanya item-item yang di menit ke-6 bisa kita lihat juga masih belum cukup. Iya, bahkan kalau untuk dari segi itemnya aja ini aku respect banget sama Nea langsung ngambil ke arah Toilet Armor untuk meminimalisir burst power dari Ayumi juga. Begitupun juga dengan Malik sebenarnya. Tapi di lain sisi, kita ngeliat ke arah Fredrin dari Malik, ini ngambilnya bener-bener item mentahnya dulu. Still Place dan juga Silence Rope. Yap, tapi Hijume Hijume. cukup besar dengan respawn charge juga. Tapi Brans kali ini sudah mulai masuk dan di miss aja kalkulasinya. Nice, Brans. Sehingga kali ini walaupun Ashi yang berhasil ditumbangkan tapi Formase. Satu Alah, Brans. sekarang sudah membawa bantuan untuk Todak sehingga Brans pun berhasil untuk di-take down pertama kalinya. Satu ball tembak snipe, gak bisa lagi untuk dihindari sehingga Dreams harus menyusul kepulangan dari Brans ke arah base terlebih dahulu. Oke, 2 player ditukarkan dengan Turtle. Menurutku ini pertukarannya masih cukup oke sih. Tapi lihat bagaimana Fluffy mencoba untuk sekuat tenaga memberikan pertukaran lagi dengan 1 bar HP tersisa. Fluffy mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tertangkap dengan taunt dari Fredrin. Tapi masih punya shield. Cukup lama membunuhkan Fluffy. Tapi setidaknya ada pertukaran Mengerikan ya, lagi yang bisa guys. dilakukan oleh Todak. Yap, tapi ada perfect turtle berarti untuk Betul. Nea. Kejar-kejaran guys ya. Buat goldnya masih belum tersalip walaupun outer turret ya atau plane berhasil untuk dihancurkan. EVOS Legends mereka tadi dari awal udah benar-benar clean banget, rapi banget. Tapi di saat ada overextend tadi di bawah, Ya. ini berkelanjutan sampai sekarang Todak udah bisa mendapatkan berbagai macam objektivitas ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi gold lead-nya aja, Ayumi pun masih bisa mengimbangi dengan adanya Nea di angka 5.200 gold. Mungkin kalau misalkan goldnya udah menyampai ke angka 8.000 itu udah mulai jadi warning sign juga untuk EVOS Legends melakukan fast end game. Karena kalau misalkan sampai terscaling sampai ke arah late game, problemnya adalah yang bisa nahan itu cuma Dream saja dengan shieldnya. Hijume bisa aja 1 kali tembak, setengah darah hilang. Yap. Mortal Coil masih bisa dengan adanya damage reduction yang dimiliki. Tapi ya balik lagi Fluffy Brans yang paling kasihan sih nanti kalau udah lawan Leslie di arah late game. Iya, apalagi nantinya dari Todak bakal kuat banget. Dia punya altar, dia punya bloom yang nanti makin deres lagi. Tapi altar turret piramid memang sudah dihancurkan ya. Ini menjadi sebuah keuntungan di mana vision nantinya dari EVOS Legends akan lebih luas lagi. Endless Battle sudah dikantongi oleh Ayumi. Dan paling bete sebenarnya dari Florin adalah nggak cuma dari segi heal-nya saja. Tapi kalau misalkan dari do-nya ataupun pasifnya itu udah full di angka 1000 stack. Itu bakalan ada efek anti regen. Ya. Yang ngebuat ya udah Fredrin-nya bisa full potential, ditambah lagi dengan Marzi juga bisa full potential juga yang ngebuat itu bakalan jadi prolong team fight. Ada stun-stunnya juga loh Ada yang itu stun-stunnya yang juga. kecil tapi ternyata berimpact ya. Tapi Formase Yes. ini udah sakit banget pastinya dia punya Blade of Despair sebagai item attack tambahannya. Dari tadi Formase juga berhasil untuk bisa menciptakan momen demi momennya ya. Wall charge yang berkali-kali dapetin target yang on point. Dan untuk kali ini dari Todak yang memang cukup tertinggal. Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Melihat dengan adanya 3 altar turret yang hancur dari Todak, mereka harus fokus dulu nih untuk bisa menjaga posisinya. Sedangkan Lordnya udah mulai di setup oleh EVOS Legends. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita Ini harusnya dapat Lord, guys, ya. main ngambil lane jauh mulu Karena sih dari tadi. 3 wave-nya kan tempat sangat buruk guys. Mereka harus clear dulu guys ya. Dia bakalan kuat untuk setidaknya survive kalaupun Lihat nggak Fluffy ngambil ke guys, arah cutnya point sangat kill-nya. jauh, Dan bagus mungkin banget dia guys. bakalan join di saat ada kontes-kontes seperti ini. Lihat bagaimana pergerakannya juga sudah mulai masuk ke arah mid lane. Sepertinya akan membantu ke arah backside dari EVOS Legends. Ya karena Todak di sini dengan
meta UBA ya bisa dibilang ya. Dia harus banget main rapat dan satu-satunya mungkin yang bisa didelegasikan untuk Hari kemarin nggak sih ada pause ya? itu adalah Formis. Kenapa Yes. nih Tapi guys? Formis dibutuhkan pula untuk ESL inisiasinya Snapdragon ya dengan guys ya. crowd control yang dimiliki. Jadinya tadi lane atasnya benar-benar terbengkalai banget Betul. sehingga Fluffy bisa dapetin inner turret secara gratis bahkan. Karena ya balik lagi, kalaupun emang udah nggak ada Grok, pasti bakalan bingung sih untuk sisi stopping powernya itu bakalan dari mana. Udah gitu ketemunya Martis gitu, yang punya sisi immunity juga gitu. Jadi agak susah untuk bisa mengatur teman-teman dari EVOS Legends untuk team fight yang bisa menguntungkan bagi tim Todak. Tapi itu yang sangat-sangat shining banget sebenarnya dari EVOS Legends. Bagaimana mereka bisa memanage untuk memiliki team fight yang rapat, tapi singkat, diikuti dengan minim resiko dari tadi. Walaupun Bukan tas guys ya. resikonya ada. Cuma Ini resikonya Naruto itu kalau ini misalkan nih overextend ternyata masuk ke sakit dalam tak. turret seperti yang ada Ternyata di bottom lane bukan tadi yang guys. di-mention juga sama Aul. Itu mungkin akan sangat-sangat berbahaya, tapi langsung saja kita kembali ke gamenya. Yap, gamenya masih berlanjut di mana Lord yang pertama berhasil didapatkan Lord, secara free free Lord guys pula. ya. Karena balik lagi Todak, mereka harus melakukan defensif dan mereka juga lumayan terdistract. Ini dengan tinggal adanya dorong 3 wave-nya. yang hancur, Mantap, inner guys. daerah atas yang tadi bisa didapatkan oleh Fluffy. Sehingga Lord yang pertama bakal diberikan aja oleh Todak dan nampaknya di area orange udah mulai terjadi ada keramaian. Formace dengan hanya beberapa basic stack saja. Setengah darahnya sudah menghilang. Power dari Ban sepertinya sudah mulai cukup dari segi itemnya. Tapi lihat bagaimana Nea sudah mulai memotong juga lewat belakang sana. Bahkan Fluffy pun memotong untuk mid lane wave yang dimiliki oleh tim Todak. Yap, itu bagus banget sih. Gimana Neanya ngasih space ya untuk Yeah. bisa Brans menghancurkan Ena turretnya, Fluffy yang langsung nge-cut wave minionnya. Sehingga kali ini Lord yang masih ditahan di arah top lane, ini bakal langsung masuk nantinya ke arah base turret dari Todak. Inner turretnya sekarang sudah rontok dan bakal di-manage aja karena lane di atas ini banyak banget dan oke, masih ada pasif dari turret ya. Di menit yang ke-11 bisa di-clear dengan cukup cepat juga dan sekarang fokusnya akan menuju ke arah base turret di arah top lane. Top lane pun sudah mulai dicicil perlahan demi perlahan, tapi Veteran Extract ternyata dibuka terlebih dahulu. Formace maju ke depan sana, Oke, membentengkan beberapa nice. damage. Tapi ternyata untuk dari segi turretnya sepertinya masih bisa dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yap, inisiasi tadi yang dilakukan oleh Dreams ya dengan adanya Luminous Blast, tapi memang nggak pengen Harusnya bisa follow up. dapat Dan turret bawah ini guys ya, dari base. Todak merelakan saja nih, Base turret bawah harusnya bisa. Waduh, ternyata kali tidak ini, guys. dua Mereka yang mengamankan tersisa. objektif guys ya Mereka untuk masih EVOS. berfokus untuk defensif terlebih dahulu dan EVOS Legends mereka bakal coba untuk sabar. Mereka bakal coba untuk nemuin dulu nih momentumnya nanti untuk bisa melakukan adanya objektif lagi terhadap turret kah atau kan nantinya akan menunggu Lord yang kedua. Kalau aku ngelihat dari EVOS Legends, power paling besarnya untuk sekarang ya itu ada di Pakito dan juga dari cloudnya Brans. Bahkan sepatu pun tuh nggak dijadiin gitu loh, cuman baru sepatu aja dan dijual bahkan diganti dengan ke arah knife. Apakah akan membuat full ke arah attack speed? Tapi sisanya untuk itemnya ini full ke arah ofensif dengan Malefic Roar, Demon Hunter Sword, Crimson Sight, dan ditambah lagi dengan Hasklaw untuk menambahkan durability-nya. Mengingat bahwa Brans membawa Quantum Charge. Ini beda 3 item loh ya. Yes. Sama Ayumi. Walaupun sebenarnya KDA-nya Ayumi juga bagus loh dengan 312. Tapi dengan adanya 3.400 gold lead yang dimiliki oleh Brans ini udah kelihatan banget segi gapnya sehingga ya tadi harusnya match up antara Leslie dan Cloud yang harusnya dimenangkan oleh Leslie ini nggak berjalan dengan sesuai rencana gitu dari Todak dan akhirnya udah mulai snowballing nih Brans yang udah punya damage juga dan apalagi sebenarnya yang kelihatan follow up yang luar biasa itu dihadiri oleh Hijume. Yes, dari tadi Veteran Racket tuh nggak cuma buat nge-clear aja, tapi juga untuk ngebantu setup bagi Dreams juga sebenarnya. Dan mungkin menurutku untuk Todak ya, mereka bakalan bisa sustain ataupun melakukan counter attack terhadap teman-teman dari EVOS Legends jikalau Ayumi udah ngedapetin ke arah Blade of Despair-nya. Seenggaknya kalaupun emang dari EVOS Legends sudah memiliki item defensif yang cukup oke, tapi seenggaknya bikin bengkok lah sedikit HP dari EVOS Legends. Nah, mengcounternya seperti apa? Untungnya Itu ada Hijume guys, dengan jungler long range EVOS power ya guys ya. dari Nia, Sasha ya. Nia. Seenggaknya bisa Nih. ngerusak positioning Nia atau Ayumi. Nia, Dan guys, itu ya. kalau udah sampai blunder, Bacanya wah, gimana, itu guys? bakal jadi Nia. bonus banget sih untuk teman-teman dari EVOS Legends. Bisa menggapai lah ya. Yes. Tapi ini sekarang gapnya udah kelihatan banget ya level 13 dari Maliknya. Sedangkan Brans dan juga Nea di sini udah punya level maksimum. Dan for me sekarang sudah selesai dengan satu buah Athena Shield. Karena lihat damage dari Brans yang udah mulai sulit untuk dibendung. Sedangkan Lord yang sudah ter-enhance kali ini udah mulai dipegang terlebih dahulu dan kayaknya Todak bakal coba untuk nge-kontes kah? Ya, tapi Fluffy lihat di bawah sana. Clear wave minion. Wah, Ngambil minion yang enak, tapi lihat di belakang sana Malik bocor. ada yang
sedikit. Wow, tersambut Formes. dari Hijume-nya. Ya, Aduh, ini udah mulai aduh. bocor banget ya, tapi Hijume nampaknya harus menutup kembali Revider Strike karena tidak menggapai kepada target yang dituju. Dan Brans sudah mulai ngicilin juga keberadaan dari Malik di sana ada bulan masuk, tapi Brans Waduh, Brans. tangkap sudah dan bahkan Mister Teja Bombastis. kali ini Lordnya masih bisa diamankan. Untung di bisa tangan dapat dari Lord, Nea. guys, ya, Namun Nea. dorongan dari Fluffy di arah bottom lane berhasil juga untuk mendapatkan base turret di bawah. Iya, itu udah kelihatan dari segi teamfight damage-nya paling besar ada di tangan Ayumi dengan 7.500 damage dari teamfight yang ada di Lord barusan. Fluffy Martis dan Fluffy Nea dan juga dari Hijume pun tadi nggak bisa input banyak damage gitu loh. Tapi setidaknya walaupun Brans sudah tumbang, dapetin Lord di menit yang ke-14 sekarang. Kalaupun udah Brans tumbang kayak gini sebenarnya nggak terlalu rugi-rugi amat karena Brans juga bakalan hidup dalam 5 detik lagi dan bisa langsung join team fight yang akan dibawa oleh EVOS Legends. Oke, cukup lah ya. Tapi Cukup lah. agak ngeri-ngeri sedep ya tadi ya. Bisa ditumbangkan. Masuknya Tapi duluan soalnya tadi ya. iya, untuk kali ini kayak ketarik Shadow Stampede ya kalau nggak salah ya. Tapi dengan adanya dorongan dari arah tengah juga nih bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu dari Harusnya segi bisa positioning ini guys, ya. harusnya Sedangkan bisa ini untuk guys. Todak di sini Tiga, kurang banget dari segi wow. high ground defender pastinya ini yang harus bisa Fluffy dimanfaatkan oleh pemain bawah, Legends oke, sekarang. Wah, nice. sudah ter-enhance, sekarang sudah berjalan di area top lane, masuk ke dalam satu base yang dimiliki oleh Waduh, Todak, tapi belum nampaknya bisa tidak guys, akan masih bisa untuk defend guys EVOS ya. Legends. Mereka masih menunggu wave yang selanjutnya walaupun Ashi kali ini menerima damage yang cukup besar dan Flicker dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Oke, ini adalah paksaan yang dilakukan oleh EVOS Legends dengan masuknya 3 wave minion. Bahkan Fluffy pun mengamankan ke arah Blade of Despair. Memaksimalkan damage potensial Iya, dari masih seorang bisa Magneto. defend, Membuat guys. Fluffy pun lebih berbahaya lagi untuk laning 1v1 situation. Masalahnya kalau misalkan lawannya selayaknya Tamu, selayaknya mungkin Alpha, itu dari segi Rigin masih bisa diadu lah. Kalau kita ngelihat ke arah item build-nya aja, ini udah ada Bloodlust X, Hunter Strike, dan juga Blade of Despair. Jangan lupa ditambah sama Oracle. Yang ngebuat regenerasi HP dia itu bakalan sangat-sangat masif gitu loh. Untuk counternya, kita bisa melihat bahwa Dominance Ice itu sejauh ini masih belum kita lihat. Tapi adanya cuma satu, yaitu Necklace of Durance di tangan Florin. That's it. Jadi kalau misalkan Grok 1v1, kayaknya nggak bakalan langsung bisa one shot. Wow, Oke, perang dari guys. Monster, dari Flicker. Hijume Sudah ter-take down. sehingga Hijume berhasil tumbang ke dan Brad. Kenapa taruh sekaligus tapi tidak Oh, dapat bagus cukup Dream. kali ini, Tapi Brad nggak ada follow up guys ya. berhasil membongkar formasi, mundur ke Oke, belakang, oke. tapi lihat Nea mengacak-ngacak lini belakangnya. Ayumi pun harus mundur ke terlebih dahulu tapi Nah, untuk satu dan bahkan Nea ini mengerikan, Nea hilang menuju ke guys. arah Dreams yang harus mundur terlebih dahulu dengan konsil yang dimiliki sehingga immortalnya pun masih bisa dipertahankan. Team fight-nya udah oke untuk teman-teman dari EVOS Legends, tapi sayangnya masih berasanya kayak kurang damage gitu loh. Apalagi tadi Hijume juga tidak sempat mengeluarkan Veteran Strike-nya di momen seperti itu. Ya karena wajar sekali. Posisi dari Hijume ini terlalu dekat dengan teman-teman dari Todak, membuat dia pun sepertinya agak ragu untuk bisa mengeluarkan Kaget sih dia tadi. Veteran Strike. Iya, Tadi kaget dia juga. kena flicker soalnya, kena flicker dan yang kena stun dari White Shards itu Brand sama Hijume. Yes, dan yang paling aku suka sebenarnya dari Nea itu Ayumi benar-benar ditangkap. Dipegangin ya? Kayak megang ayam tau gak sih, kayak Dipegangin. ayo mau kemana gitu loh, mau kemana gitu loh. Ashura Aura keluar, Mortal Coil keluar, hanya untuk mengurangi damage dari Todak, dan itu sebenarnya efektif tadi untuk di arah team fight-nya. Kalau sampai bisa Oke dilakukan guys, lagi Lord oleh ketiga Nea, nih guys ya. ini bakalan menjadi power dari EVOS Legends yang mungkin akan menjadi turning point lah untuk kemenangan dari EVOS Legends. Jangan di sampai game di kali ini. comeback ini guys ya. Dengan tadi tumbangnya Brad dan Oke guys, kita dukung guys EVOS Legend guys. Buat dari Todak bisa mendapatkan banyak objektif lah ya. Masih bisa dibilang dari EVOS Legends sekarang mereka masih Sistem memegang win-nya ya. kendali juga dan bahkan Malik masih cukup percaya diri untuk mengambil ke arah Lord yang Brad. sudah terinfeksi Aduh, kali ini. Tapi lihat, Brad. Ayumi benar-benar dipegangin terus menerus. Flicker dipaksa untuk keluar terlebih dahulu tapi lihat Malik menelan damage yang cukup banyak dan bahkan terkena kembali rasa Wih, Ashura Aura sehingga Lord mengerikan. yang kali ini akan terreset dan menjadi Lord yang evolve. Yes, Fluffy posisinya udah join team fight. Tapi Formace tadi sedang melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Yang membuat disadvantage juga untuk teman-teman dari Todak. Brans tadi dari segi team fight-nya sebenarnya posisinya udah oke, tapi sayangnya kena clock up dari Lord yang akhirnya meng-cancel Blazing Duet yang dia miliki. Otomatis damage output pun tidak bisa maksimal. Oke, dan kayaknya Todak di sini bakal coba untuk maksa kontes sih, karena ini akan menjadi penentu lagi. Kalau misalkan nantinya bisa didapetin sama EVOS Legends, ini bakal berbahaya. Lord yang evolve bakal dikawal aja. Tapi kali ini Palik masih cukup percaya diri ya untuk berada di lini depan. Berkaca dari item yang sudah kita lihat juga, ini Malik satu-satunya yang item full defense ya. Iya. Karena sisanya dari formasi hybrid, Ashinya juga dia bikin fleeting time ke arah Necklace of Durance.
Jadi nanti bakal mengandalkan ke arah Malik yang bakal ada di frontliner dan trikinya adalah dia yang bawa retribution nanti. Jangan lupa dari tadi Formes juga selalu dipancing sama Fluffy untuk clear wave minion. Itu dari tadi berdua udah kayak bestie. Mainnya tuh kayak berduaan mulu kan di arah laning top lane ataupun di arah mid lane, otomatis sisi power pun juga berkurang dari teman-teman Todak. Menyisakan berarti untuk sisi power tinggal Malik, dan ini berarti sangat mengandalkan ke arah call altar yang dimiliki oleh Faramis. Kalau nggak ada call altar ataupun call altarnya sudah tertrigger, itu bakal jadi gambling parah. Oke, tadi tampaknya ada flicker. Ayumi kali ini Flicker. bakal dikejar, ditabrak lagi dengan Indomain Blast. Tapi Nominal blast-nya kena 2 orang guys. oleh Martizi di sana belum Aduh. terbuka. Memberikan efek healing lagi. Brans belum mengeluarkan ulti guys. Dari Brans memberikan damage yang Nggak ada damage guys Bransnya. yang maksimum lagi sehingga Oke, Brans Brans. yang bakal coba Brans. untuk begitu saja. Brans. Immortal jadi pecahkan, tapi Fluffy langsung menuju ke arah Ayumi, tapi damage dari Ayumi cukup besar sehingga Fluffy Brans, harus Brans, guys. kehilangan Brans. semua dari HP-nya Brans. dari Brans. Ingin melakukan adanya satu Hampir ditahan aja. oleh Formation yang masih punya Immortal pula. Yes, power dari Brans hampir saja bisa menumbangkan ke arah Formes. Mungkin untuk safety measure, dia langsung melakukan yang namanya Battle Mirror Image untuk mundur terlebih dahulu. Padahal tinggal 1 hit ya, apa 2 hit tadi kayak Iya. dari Formes bisa tumbang gitu loh. Tapi balik lagi, kita menuju ke arah Lord. Sekarang di menit yang ke-20, sudah evolve pastinya. Jadi ini bakalan ada pukulan yang sangat menyeramkan kepada teman-teman dari Todak kalau EVOS Legends bisa mengambil Lord tersebut. Masalah terbesarnya adalah selalu di-engage dengan Ayumi dari belakang. Cicil pelan-pelan, tembak pelan-pelan, tapi sekali tembak berasa gitu. Bisa 2 bar, bisa 3 bar HP. Iya, karena tadi banyak yang menuju ke arah Ayumi, tapi ada altar, ada blue, ada flicker, ada master of camouflage. tumbangnya? Iya, walaupun memang notabene dia Oke, punya guys. escape ability ya, Iya. tapi banyak Apakah banget yang bantuan mendapatkan Lord guys dari ya? rekan-rekannya. Tapi untuk kali ini Fluffy dan juga Brans bersinergi untuk bisa langsung saja mendorong keberadaan dari Formes untuk mundur. Ada wave minion yang coba untuk dihantarkan terlebih dahulu, tapi nampaknya Martizi pun sudah sigap untuk mundur terlebih dahulu dan mengusir keberadaan dari Fluffy dan juga Brans. Pancingan pun berhasil, 2 player tertarik ke base turret, membuat EVOS Legends pun semakin lega untuk di arah Lord lane-nya. Walaupun Ayumi dan juga Asyik masih bersembunyi di dalam rumputan yang bisa dibilang cukup aman. Bahkan Hijumi pun melakukan recall terlebih dahulu sepertinya untuk mengisi mana. Ini Sementara bahaya Fluffy masih guys. dengan strategi Bisa tercomeback leaning ini karena late jauhnya. game ini. Bermain dengan fokus sekali untuk mencari split push. Brans di belakang sana juga sudah mulai join masuk ke dalam team fight yang sebentar lagi akan terjadi. Yap, karena Lordnya di sini masih belum di reset ya. Malik mencoba Ya. untuk masuk, memberikan efek knock up-nya juga. Dan Malik kali ini HP-nya udah mulai tercicil sedikit demi sedikit. Masih ada belum kembali yang menjadi satu pengganggu untuk bisa mengkalkulasikan damage dari EVOS Legends. Dan Lordnya belum di reset. Lordnya Wah, bakal coba untuk harusnya bisa maju dapat lagi. Lord nih guys ya. Damage yang Harusnya besar. ini. Dan ada satu buah ultimate snipe yang keluar Karena dari Brans Ayumi, sudah tapi split Brans push di bawah guys. tampaknya harus mundur terlebih dahulu karena benar-benar ini Formes menjadi sang penyelamat bagi base milik Todak. Sedikit-sedikit nice. ada Veteran Strike membuat zoning area untuk teman-teman dari EVOS Legends, dan bahkan Lordnya pun ternyata masuk Oke, oleh teman-teman dari EVOS nice. Legends. 16 pun Ayo. terkonek kepada Malik, membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi aku sangat suka dengan strategi EVOS Legends dengan kitingnya. Pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord, pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord. Seenggaknya itu udah bikin blunder dari segi fokusnya. Teman-teman tim Todak ini mau menuju ke arah mana? Distract lah ya. Yes. Itu yang tadi susah banget karena di dalam team fight dari Todak mereka bakal mengandalkan inisiasi dari Formation yang tadi sempat kita bahas juga kan. Betul. Dan tanpa adanya Formation ini dimanfaatkan terus-menerus oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan tadi ada Dominant Blast yang benar-benar ngasih space banget untuk Neanya bisa men-secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan untungnya tadi Ayumi itu berada persis di depan Veteran Strike kan, jadi nggak ada backstep yang bisa dilakukan. Oh, juga Ayumi. oleh Todak. Wah, Ayumi ini udah ngeri, pada 2 kali cuy. tetes saja udah kehilangan 2/3 dari segi HP dari maksimumnya. Ini cukup berbahaya. Ayumi Nice. sudah kembali dengan HP yang full. Tapi kali ini Oke, Formes Formes harus mati. damage yang tidak cukup dari rekan-rekannya sehingga tidak ada yang sama sekali dengan Blast. Terkonek dengan Oke, Martizi, Martizi bahkan kumbang. masih belum cukup untuk bisa mendapatkan HP dari teman-teman Todak. Dan bahkan Aduh, lagi Winter from juga. Ram. Nice, Formes mati. Fluffy dan base-nya cukup terbuka dengan cukup lebar. GG Kali ini banget ya guys ya, EVOS Legends. mengamankan game yang pertama. Nice. Permainan team fight, EVOS team fight yang dibawa oleh Legends. EVOS Nice, nice. Legends works sekali walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun tadi